Nilai beban pekerjaan semakin pelik dan juga berat. Asosiasi Kepala Daerah meminta DPR dan pemerintah menaikkan gaji mereka. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi PP nomor 109 tahun 2000. Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, DPR dan Kementerian Dalam Negeri justru telah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah. Mereka menilai saat ini tugas kepala daerah kian pelik. Tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Menanggapi usulan dari anak buahnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah. Tito menyebut aturan berusia 26 tahun itu memang sudah saatnya dievaluasi. Ini dibuat peraturan ini di tahun 2000. Sekarang kita tahun 2026. Sudah 26 tahun peraturan ini dibuat. Situasi sudah berubah. Kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah. Kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Tapi sekali lagi, kalau yang berkaitan dengan PAD, saran kami ini juga dipertimbangkan. Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji para kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nanti akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan ini, 38 pimpinan Kadin dari 38 provinsi turut hadir ke Istana. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakri bersama jajaran pengurus tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Anindya mengatakan pihaknya hadir bersama pimpinan Kadin dari 38 provinsi untuk berdiskusi dengan Presiden Prabowo. Ia juga menyampaikan selain membawa perwakilan Kadin dari seluruh Indonesia, pertemuan itu juga dihadiri sekitar 30 asosiasi dan himpunan dunia usaha. Selain itu, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam pertemuan tersebut. Hari ini kami Kadin datang bersama pimpinan-pimpinan Kadin di 38 provinsi. Jadi sejak mendengar undangan dari Pak Presiden, mereka terbang. Ada yang dari Papua, Papua Barat, Kaltara, NTT, Aceh. Nah, kami ingin berdiskusi mengenai bagaimana bersama-sama bisa meningkatkan ekonomi dari daerah. Anindya menilai kondisi ekonomi dan geopolitik global saat ini perlu disikapi melalui komunikasi yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku usaha. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ungkap belum ada perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Agustus. Namun Prasetyo tegaskan ada peluang Prabowo akan melantik pejabat baru untuk mengisi kursi atau jabatan yang kosong. Reshuffle, sementara belum ada. Kalaupun, mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada barangkali untuk mengisi kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh yang pejabat yang lama. Wamentan ya berarti? Ya, contohnya seperti Wamentan. Pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan terkejut ketika mengetahui 10 pohon besar di pinggir jalan RE Marta Dinata di Jalan Cihapit, Kota Bandung, Jawa Barat ditebang tanpa izin. Farhan menduga penambangan pohon berada tepat di depan lapangan padel tersebut dilakukan tanpa adanya izin untuk kepentingan reklame berbentuk videotron di atas bangunan lapangan padel.
Gue segel nih tempatnya. Jangan ketawa lo. Gue serius. Gue segel di tempat. Begitu terbukti ini tempat, bayar orang potong pohon sini, gue segel semuanya. Ketawa sekarang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meluapkan kemarahannya saat mendapati 10 pohon di Jalan Re Marta Dinata atau Jalan Riau ditebang tanpa izin dan langsung dilakukan penyegelan di lokasi kejadian. Tindakan penebangan pohon tanpa izin sebagai bentuk pelanggaran serius. Pohon-pohon yang selama ini menjadi peneduh kawasan telah hilang akibat tindakan yang tidak sesuai aturan. Farhan mengaku terkejut dan menyayangkan pohon yang telah tumbuh selama puluhan tahun justru hilang dalam waktu singkat. Ia pun menegaskan bahwa penebangan pohon ilegal ini menjadi perhatian serius pemerintah. Karena kalau di Perda kan ada, Perda Kota ada, dan Pemprov sudah mengeluarkan surat edaran moratorium pemotongan pohon. Nah ini berarti melanggar 2 peraturan. Nah ini juga dianggap sebagai melanggar peraturan pelanggaran lingkungan. Nah jadi kita sudah bisa melaporkan ini Gakum Lingkungan kepada kementerian gitu. Nah Pak, lihat kondisi seperti ini gimana Pak? Wah ini mas saya marah tuh. Ini saya marah sekali ini. Ini akan kita pidanakan. Farhan memastikan kasus tersebut akan diproses melalui jalur hukum. Pemerintah kota juga telah berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait langkah lanjutan terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, Sindo News meraih penghargaan sebagai media nasional terbaik dalam ajang Media Brand Award 2026 yang digelar Serikat Perusahaan Pers atau SPS. Penghargaan ini diberikan kepada media yang dinilai berhasil membangun komunikasi publik yang berkualitas, transparan, dan bertanggung jawab. Sindo News kembali menorehkan prestasi dengan menjadi pemenang kategori media nasional terbaik pada ajang Media Brand Awards SPS 2026. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan membangun ekosistem jurnalisme digital yang berkualitas dan kredibel. Penilaian dilakukan berdasarkan 3 indikator utama, yaitu brand visibility, brand engagement, dan brand reputation. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih kepada Serikat Perusahaan Pers yang sudah memberikan penghargaan Media Brand Award 2026 kategori media nasional terbaik kepada sindonews.com. Ini bukan hanya sebagai pengakuan tapi juga penghargaan kepada rekan-rekan tim Sindo News, baik dari teman-teman di lapangan, teman-teman di balik meja redaksi, maupun juga tim support yang sudah bekerja seharian penuh setiap hari memberikan informasi yang terbaik buat masyarakat dan menjadikan media tidak semata-mata hanya sebagai sumber pemberitaan, tetapi juga sumber knowledge, insight, sekaligus menjadi sumber bagi publik untuk mengambil pilihan-pilihan kehidupan yang lebih baik. Sekali lagi, sukses pada Sindo News atas anugerah SPS Brand Award 2026. Tetap semangat, maju terus, pantang mundur, jaya selalu Sindo News. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi insan media untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, berintegritas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.